Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini berencana akan merayakan Lebaran Idul Fitri di Arab Saudi. Kabar duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Villa Pinus, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Satu keluarga, terdiri pasangan suami istri dan 2 orang anaknya, menjadi korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu. Kabar duka pertama kali diterima oleh kakak ipar korban dari Biro Travel maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan memberikan kartu identitas para korban. Keluarga mengatakan tidak ada firasat apapun yang dirasakan kecuali dirinya mendapat lukisan dari keponakannya yang menjadi salah satu korban. Berangkatnya itu 3 hari sebelumnya. Rencana pulangnya? Rencana pulang, jadi rencananya itu mau Idul Fitri di sana sekalian. Setelah Idul Fitri baru. Sementara, menurut Ketua RT setempat, sosok salah seorang korban yang menjadi kepala keluarga merupakan warga aktif di lingkungannya, terutama untuk kegiatan keagamaan di musola di sekitar tempat tinggalnya. Jadi Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespon segala sesuatunya gercep, ya beliau sangat layak di pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan ya Pak ya. Seperti diketahui, bus rombongan umrah yang mengangkut warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga terbakar di Wadi Kudait, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dari 6 korban meninggal, 4 merupakan satu keluarga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan 2 lainnya warga Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Suasana duka masih menyelimuti rumah salah satu korban kecelakaan bus rombongan umroh di Arab Saudi. Salah satunya korban Eni Sudarwati yang merupakan seorang anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur. Hingga Sabtu sore, suasana duka masih terasa di kediaman almarhum Eni Sudarwati di Desa Subontoro, Kecamatan Palen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Almarhumah Eni merupakan seorang anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, dan salah satu korban kecelakaan bus rombongan umroh di Arab Saudi. Rumah yang terletak di depan SMA Negeri Palen ini tampak sepi, namun dipenuhi dengan karangan bunga ucapan bela sungkawa. Almarhum Eni diketahui hanya tinggal bersama ibunya di rumah ini. Sejak hari Jumat kemarin, pihak keluarga sudah menggelar pengajian. Pengajian dimulai setiap sore hingga waktu berbuka puasa tiba. Pihak keluarga Mas, ini hari pengajian ya. Hari keberapa ini? Hari kedua Mas. Iya. Berarti mulai kemarin sudah ada pengajian Bu ya? Iya sudah ada Mas. Setiap tamu itu mesti langsung tahlil gitu loh Mas, baca doa gitu. Dari partai-partai. Bu, yang tinggal di sini siapa Bu berarti? Yang tinggal di sini itu Ibu Eni Sudarwati sama ibunya. Nah, ibunya. Ibu Surati, Bu Haja Surati. Selain itu Bu? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi cuma ya? ada ini mbak-mbaknya itu tadi 3 orang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Agama mengungkap
pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umrah WNI di Wadi Kudet, Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan jemaah umroh WNI di Wadi Kudet, Arab Saudi. Dari 20 rombongan orang di dalam bus, 6 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka-luka serta 1 orang selamat. Jenazah yang telah teridentifikasi rencananya dimakamkan di Arab Saudi, sedangkan para korban lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan petugas kita di sana ya. Konja juga sudah tangan. Dia dari Madinah menuju ke Mekah. Kecelakaan di antara Mekah Madinah ya. Yang pasti tadi itu ada 6 orang meninggal, ada 13 orang luka. Ya, ada yang selamat juga. Mayatnya sudah di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarga. Yang travel dari Bekasi. Informasi Kementerian Luar Negeri menyebutkan bus rombongan mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Perdana, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, setelah paket kepala babi, pagi tadi kantor redaksi Tempo mendapat kiriman bangkai tikus. 6 ekor tikus ditemukan di dalam kardus dalam kondisi kepala terpenggal. Petugas kebersihan redaksi Tempo menemukan kardus mencurigakan yang terbungkus kertas kado dengan motif bunga mawar merah Sabtu pagi. Saat dibuka, kardus berisi 6 ekor tikus yang kepalanya telah dipenggal. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Ini merupakan teror kedua yang diterima Tempo setelah sebelumnya mendapat kepala babi. Pemirsa, teror kepala babi diterima jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus melalui sebuah paket yang dikirimkan ke kantor redaksi Tempo di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Inilah sebuah paket yang ditunjukkan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging, kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat, paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan
karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya kan? Daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus, bukan sate Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi santai teror kepala babi untuk jurnalis Tempo. Hasan Nasbi mengatakan agar kepala babi itu dimasak saja. Ini dinilai. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu. Ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim. Apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes? Karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan teror kepala babi disikapi dengan memasaknya saja ternyata menuai reaksi masyarakat. Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut agar tujuan teror tidak tercapai. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan dirinya bukan mengecilkan kebebasan pers. Tapi justru kita harus mengecilkan si peneror. Dengan mengatakan agar kepala babi dimasak saja membuat pelaku tidak mencapai tujuannya, yakni menebar teror. Saya minta tanggapan sedikit, kantor Tempo ini dikirim kepala babi Pak. Waduh, itu bukan ya diminta kepada aparat penegak hukum. Nilai melanggar ini udah kebebasan pers atau seperti ancaman. Jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan kita nggak tahu. Ya, pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kepala babi untuk jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. Teror itu dinilai sebagai pembunuhan simbolik bagi media dan jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai bocor halus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita lakukan ke kepolisian. Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan
dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan termasuk pemberitaan yang... Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan 13 anggota Polri telah diperiksa sebagai saksi dalam penembakan 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek lapak perjudian sabung ayam di Wekanen, Lampung. 4 di antara mereka menjadi saksi kunci karena melihat kejadian secara langsung. Selain itu, Helmi menyebut pihaknya masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang menjadi saksi mata di lokasi kejadian. Seorang perempuan sedang diperiksa karena diduga mengetahui detail peristiwa. Tim Joint Investigasi yang terdiri dari TNI Polri menghadapi sejumlah tantangan terkait pencarian barang bukti yang lokasinya jauh dari keramaian. Selain itu, proses identifikasi di lokasi kejadian juga menjadi kendala yang dialami. 13 orang itu adalah anggota Polri yang melaksanakan tugas. Karena sebetulnya 16 karena 3 meninggal, sisa 13 dan ini kita periksa, kita ambil keterangannya sebagai saksi untuk kasus penembakan. Dari ke-13 itu 4 orang itu secara tegas dalam keterangannya itu melihat, sehingga ini juga klop dengan pengakuan yang disampaikan oleh oknum tersebut di POM bahwa oknum ini ada di TKP, kemudian melakukan penembakan, kemudian menggunakan senjata api. Jadi klop, sehingga keempat orang ini kita jadikan saksi untuk peristiwa. Ya, Kapolda Lampung merespons pernyataan terkait dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi saat penggerebekan. Butuh adanya bukti terhadap dugaan setoran sabung ayam tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor terkait kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kapolda merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya setelah diduga ada motif uang terkait sabung ayam dalam kasus penembakan tersebut. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi, pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar mengungkapkan berdasarkan investigasi sementara dan olah TKP, diduga ada motif uang sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Enggak Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia.
Laporan ini akan didalami oleh tim penyidik gabungan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Jelang hadapi Bahrain, Timnas Indonesia terus berbenah dengan menggelar pemusatan latihan. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Malam.